Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom saudara terkasih dalam Kristus, puji Tuhan, senang sekali boleh melayani Bapak Ibu kembali di dalam program Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Saudara terkasih dalam Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Kau siapkan hati setiap kami, sehingga setiap firman yang kami terima pada pagi hari ini boleh bertumbuh dan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan, kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membimbing. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya saudara, hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema berkat Tuhan itu pasti. Ya, bacaan kita diambil dari Mazmur 115 ayat yang ke-11 sampai ke-13. Mari kita baca. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Saudaraku, kalau kita berbicara mengenai cara memandang berkat, saya teringat ada sebuah peristiwa saat saya membeli sebuah camilan di pinggir jalan. Ya, penjualnya adalah seorang bapak-bapak yang punya kelemahan di penglihatan alias tunanetra. Ya, lalu saya beli sedikit, singkat cerita, dan menyerahkan uang untuk membayar. Nah, saat mau ngasih kembalian, hal yang mengejutkan adalah dia mengeluarkan hampir semua isi kantongnya dan kemudian menyuruh saya untuk memilih. Silakan Pak, ambil saja kembaliannya sendiri. Nah, di situ saya kaget, saudara. Ya, karena instruksi si bapak ini kalau di dalam perdagangan itu konyol gitu ya, kita bisa ditipu orang. Lalu saya dengan spontan menjawab bapaknya, loh Pak, maaf kalau ini saya kasih bapak uang 10.000 dan saya ambil uang bapak 20.000,
Nah, apakah Bapak nggak takut rugi? Ya kan? Kalau jahat kan gitu, saudara. Ya. Nah, tapi saudara, saya tidak menyangka jawaban Bapak ini luar biasa. Dia berkata begini, nggak apa-apa Pak, Tuhan itu tidak akan salah alamat memberikan berkat. Kalau sekarang saya harus rugi, saya yakin Tuhan pasti lagi menyiapkan berkat lainnya buat saya. Hidup itu tidak sebatas untung dan rugi. Hidup itu belajar tentang sabar dan ikhlas. Itu kata bapaknya itu. Luar biasa kan saudara? Luar biasa Bapak ini bagaimana dia memandang berkat itu dalam kehidupannya. Saudaraku, di tengah sistem hidup yang penuh dinamika saat ini, tidak jarang akhirnya memang kita melihat kenyataan hidup yang ironis. Terlebih hari-hari ini, di saat semua bangsa sedang dalam suatu masalah besar, yakni sama-sama sedang merasakan dampak perang, ya, baik Rusia, Ukraina maupun Israel, Palestina, dan masih banyak masalah lain seperti ekonomi, kesehatan, perubahan cuaca, ya. Sehingga akhirnya kalau kita berbicara mengenai berkat Tuhan, hidup yang diberkati, mungkin sebagian orang karena realita kehidupan yang seperti ini akhirnya justru merasa banyak yang tidak diberkati. Termasuk orang percaya, masih banyak yang akhirnya tidak menyadari bahwa hidup mereka itu sebenarnya dipenuhi oleh berkat Tuhan. Saudara setuju dengan saya? Kenapa bisa demikian, saudara? Karena saudara, kebanyakan yang demikian ini mereka hidup lebih berfokus pada logika dan juga realita, bukan hidup atas iman. Sehingga tidak jarang juga saudara yang akhirnya lebih senang beranggapan bahwa apa yang dimiliki saat ini itu merupakan bagian dari hasil usaha dan kerja keras mereka sendiri, ya, bukan karena siapa-siapa, bahkan bukan karena Tuhan. Selain itu ada juga saat ini banyak orang yang masih sulit untuk bersyukur, bahkan tidak bersyukur dengan berkat yang diterima karena mereka terlalu sibuk membandingkan berkat milik orang lain. Banyak loh yang berpikir jika mungkinkah berkatnya itu tertukar dengan orang lain. Padahal saudara, sebagai orang percaya, orang yang mengakui adanya Tuhan, segala pencapaian, segala kesenangan, prestasi, sukacita yang kita peroleh semua di dunia ini, itu merupakan berkat yang nyata dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, saudaraku, bagaimana nasihat firman Tuhan mengenai berkat ini? Pemazmur dalam nats yang kita baca hari ini menggambarkan bahwa berkat Tuhan adalah pasti. Dikatakan, ia memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ayat 13. Sehingga sekali lagi, bagi orang percaya, maka sudah seharusnya kita memiliki pemahaman bahwa berkat Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Dan berkat Tuhan itu tidak akan pernah tertukar, saudara. Karena Tuhan itu sangat mengenali kita yang adalah ciptaannya. Amin. Sebagai umat Tuhan, kita harus mau, saudara, untuk hidup dalam iman, tetap percaya akan kuasa Tuhan. Meskipun terkadang kita diperhadapkan dengan tantangan zaman yang memang pasti terjadi, ya, karena menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi firman Tuhan dalam Alkitab bahkan dengan jelas mengajarkan saudara kepada kita bahwa hidup yang kita jalani di hadapan Tuhan itu bagaikan sebuah pertandingan, sebuah perlombaan, pertandingan iman tentunya saudara. Sehingga setiap orang percaya sejatinya harus mau bertanding, harus mau berlomba,
supaya kita semua itu bisa keluar sebagai seorang pemenang. Kita tidak pernah bertanding seorang diri, saudara, tenang saja. Karena ada Tuhan yang akan selalu menyertai dan menolong kita, supaya kita akhirnya tetap keluar sebagai seorang pemenang. Dan untuk mengalami berkat Tuhan, saudara, pemazmur memberikan kata kuncinya, yaitu hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Artinya adalah orang yang memiliki keberanian untuk tunduk kepada kehendak Tuhan apapun kehendaknya. Ya, seperti yang dituliskan dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi hari ini, saudaraku, mari kita menyadari bersama bahwa sepanjang hari Tuhan selalu menyalurkan berkat-Nya kepada manusia di muka bumi ini, termasuk saudara dan saya. Jadi mari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, percayalah, tidak ada satupun kejadian yang bukan merupakan berkat darinya. Untuk itulah kita harus selalu bersyukur. Mari kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita yang takut akan Dia. Dan berkat itu, saudara, tidak akan tertukar dengan yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman yang kami terima ini, Bapak, boleh menjadi dasar iman dan pengharapan kami. Boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami terima ini, Bapak, boleh benar-benar menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa Allah yang tak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau Allah yang senantiasa akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.